Apa itu kemerdekaan yang sejati? Bagaimana kita menerima kemerdekaan yang sejati? Sekarang ini sudah merdeka atau belum? Mari kita baca Filipi 3 ayat 7-9. 2-3-nya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Bapak Ibu, di sini Paulus yang sudah mengalami kemerdekaan, dia berkata dulunya dia belum merdeka. Dulunya apa yang dianggapnya itu menguntungkan, ternyata itu sia-sia. Paulus ini kita tahu dia menganiaya orang Kristen, bukan menganiaya saja, tapi membunuh orang Kristen, mengejar-kejar, menangkap orang Kristen. Itulah pekerjaan Paulus ini. Dapat surat izin dia untuk menangkap semua orang Kristen, menyesat, memenjarakan. Dia punya kuasa sampai dengan membunuh orang Kristen. Dia punya kuasa untuk itu. Dia dihormati. Dia orang berpendidikan, menjalankan Taurat dengan baik, dan dikatakan menjalankan Taurat tanpa bercacat celah. Itulah kehidupan Paulus. Ternyata itu semuanya dia anggap sampah. Kenapa dia anggap sampah? Karena dia mendapatkan jauh lebih baik. Siapa yang dia dapatkan? Yesus yang dia dapatkan. Kenapa Yesus ini begitu mahal baginya, begitu berharga baginya? Karena Yesus ini yang menebus, yang memerdekakan Paulus. Amin. Ada satu hamba Tuhan, saya lupa namanya, Johnson atau siapa itu. Dia terpanggil menjadi hamba Tuhan. Sertifikat ijazahnya begitu banyak, bisa dipakai untuk bekerja kemana dia mau. Kemana saja dia bekerja, kemungkinan besar dia akan diterima dengan jabatan yang tinggi, dengan gaji yang besar. Ya, Johnson kalau nggak salah. Lalu dia membuang semuanya itu. Dia buang semua sertifikatnya, apanya semuanya. Kita pikir dia orang bodoh. Ternyata, kenapa dia berbuat demikian? Seperti Paulus, dia mendapatkan jauh lebih baik. Amin. Jauh lebih baik. Kalau masalah kualitas, dibuang pun ijazahnya itu semua. Kalau masalah kualitas, kemana pun dia ditempatkan dengan kualitas seperti itu, tidak diragukan. Tetapi dia menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba Tuhan yang bodoh, fanatik, bukan. Tetapi dia mau tidak ada jalan lain bagiku untuk mundur. Dengan ijazah ini semua, tidak ada jalan lagi bagiku untuk melamar pekerjaan, untuk mendapatkan uang yang banyak. Sungguh-sungguh merdeka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang itu satu pilihan. Banyak orang
Banyak orang mengejar apa yang tak akan punah. Banyak orang mengejar yang tidak kekal. Melalui Paulus ini, yang dimerdekakan, dia tidak kurang apapun. Masalah uang dia tidak kurang. Apa saja yang dia inginkan bisa dia dapat. Tapi Paulus berkata itu semuanya sangat kuat. Karena dia sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kristus jauh lebih mahal daripada semuanya itu. Haleluya. Apakah kita menganggap Yesus itu yang sudah memerdekakan kita sekarang ini? Yesus itu jauh lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita menganggap Yesus lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini, maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengeluh. Tidak ada jalan bagi kita untuk bersedih. Tidak ada jalan bagi kita untuk kembali ke dunia. Amin. Paulus bangga walaupun dia harus membuat tenda untuk mendapatkan uang. Kalau membuat tenda itu sekarang ini istilahnya tukang. Jadi profesi kita ini sekalipun tukang, jangan kecil hati. Amin. Paulus juga pernah jadi tukang membuat tenda, karena memang itu pekerjaan yang paling dibutuhkan. Ada yang pada burukan cuma tenda saja, tenda. Pindah lagi, bikin tenda. Pindah, bikin tenda. Itulah pekerjaan Paulus. Dia tinggalkan semua keahliannya. Dia tinggalkan semuanya. Darah yang dikasih, bisa saja dia diterima kembali. Tetapi Paulus tidak menoleh lagi ke belakang. Dia tidak kembali lagi ke belakang. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Bilang sama teman yang ada kiri, jangan kembali lagi ke belakang. Amin. Betul? Tolong. Masa iya? Saya tunggu. Saudara tetap setia. Saya lihat saudara tetap setia sampai Maranatha. Jangan ingat, saudara janji sama Tuhan. Amin. Yang selalu ini kebenaran. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang sejati ada pada Yesus. Kemerdekaan secara rohani, karena penjajahan manusia itu dijajah karena apa? Karena dosa. Ini penjajahan. Dosa ini yang paling kejam daripada penjajahan fisik. Kenapa paling kejam? Karena penjajahan dosa ini membuat kita tak selamat. Kalau kita terus dijajah, terus diperhamba, kita mengikuti maunya iblis, dijaga oleh iblis, diperhamba oleh iblis, diatur, diarahkan oleh iblis, maka kita ujung-ujungnya diarahkan ke neraka. Bagaimana dia menjaga kita, menjaga manusia? Dia jaga dengan kedaminan, dia jaga dengan perbuatan dosa yang lain. Oleh karena itu, sekali merdeka katakan sudah merdeka.
supaya kita juga harus benar-benar merdeka dari dosa. Itulah kemerdekaan yang sejati. Jadi jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Jangan mau. Bilang sama teman kanan kiri, jangan mau diperbudak lagi oleh dosa, saudara. Kalau dosa itu yang kita ikuti, dosa itu yang kita maui, maka dosa itulah yang menjadi tuan kita dan itulah yang menjajah kita. Jangan ikuti, jangan maui. Nah, itu perkara yang pertama. Kita dimerdekakan dari dosa. Itulah kemerdekaan yang sejati. Sukacita kita sudah merdeka. Itulah berkat yang kedua. Karena kita sudah merdeka untuk menikmati sukacita di dalam kehidupan kita. Tidak lagi kalau kita dijajah itu kan susah untuk hidup senang. Indonesia dulunya dijajah, gak ada senangnya. Kita pun kalau disuruh kerja paksa, kerja goni, gak ada enaknya, gak ada senangnya. Tetapi sekarang ini nikmatilah kemerdekaan dari Tuhan. Diberikan kita damai, diberikan kita sukacita. Betapa luar biasa itu. Tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya Yesus yang dapat memberikannya. Haleluya. Jadi kalau kita masih sedih-sedih, kalau kita masih murung-murung, kalau kita masih mengasihani diri sendiri, hati-hati. Jangan-jangan belum merdeka. Coba lihat dulu temannya kanan kiri, ada senyum enggak? Jadi kalau murung-murung mungkinnya ada perpuluhannya hari ini. Merdeka kau kan? Kemerdekaan ini, merdeka. Amin. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan, bersukacitalah. Itu orang yang sudah dimerdekakan. Itu berkat bagi kita yang sudah dimerdekakan. Paulus dimerdekakan oleh Kristus, walaupun dia di penjara, tidak bisa dibatasi oleh tembok jeruji. Sukacitanya itu, bahagianya itu. Makanya Paulus bernyanyi di penjara, betul? Orang penjara yang lain mendengar apa? Paulus dan Silas bernyanyi. Kalau dia belum bebas, belum merdeka, maka di penjara itu merupakan satu hal yang membuat dia menderita. Tetapi sekalipun dia di penjara, tapi dia rohaninya tidak terpenjara, sukacitanya tidak terpenjara. Dia tetap bernyanyi. Apa kira-kira lagunya? Injak-injak iblis mungkin ya. Macam mana lagunya injak-injak iblis rapnya? Kesanamanya injak-injak iblis gak mereka. Kesanamanya firman-Mu, itulah
Sebab itu ambillah senjata bila kuasa namanya. Injak-injak bila kuasa namanya. Sebab itu Kalau menginjak iblis itu begini, bukan begini. Bisa praktek injak. Oke, yuk. sebab itu ambillah senjata bila kuasa namanya saja. Akan ku injak-injak iblis di kakimu di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata di dalam kuasa namanya saja. Akan ku injak-injak iblis di kakimu di dalam kuasa namanya. Merdeka. Siap yang baru silakan duduk. Jadi ketika Paulus bernyanyi di penjara karena keselamatan yang dia terima membuat dia sukacita, sehingga Tuhan pun mendengar dari sorga nyanyian mereka ini. Wah, suara diisi dengan air ini. Dan gitu, dia tanya malaikat, kok merdu kali suaranya ini? Suara siapa itu yang bernyanyi di dunia? Malaikat berkata, suara Paulus, Tuhan. Wah, jauh dari Paulus tarik dia deh. Jadi kan, dia pun mungkin Tuhan itu goyang-goyang kaki juga mendengar Paulus ini bernyanyi. Firman Tuhan berkata, dunia tumpuan kaki kan? Jangan-jangan karena Tuhan Yesus bergoyang-goyang kaki, tumpuan kakinya bumi ini, makanya ada gempa bumi terjadi, sehingga sendi penjara terbuka. Haleluya. Hari ini kita bernyanyi injak-injak iblis. Tuhan dengar kan? Suara siapa itu malaikat yang bernyanyi injak-injak iblis di bumi sekarang ini? Sekarang ini lagi nyanyi, dia lagi nyanyi. Oh, malaikat bilang itu jemaat di atas di Tuhan. Berdukai mendengar. Jadi Tuhan Yesus, ya, karena saking enaknya kita bernyanyi, dia goyang-goyang kaki, sehingga ketika dia goyang-goyang kaki, masalah yang saudara bawa kemari terlepas hilang. Amin. Kesusahan yang dibawa kemari, kesedihan yang dibawa kemari, ikatan yang dibawa kemari, ketika saudara bernyanyi injak-injak iblis, semuanya lepas hilang lenyap. Jadi mari kita sungguh-sungguh bernyanyi seperti Silas ini, Paulus dan Silas ini. Jadi jangan mau jadi berbudak oleh masalah, ditekan oleh masalah. Jangan mau. Katakan kepada iblis, diam kau iblis. Kau tidak bisa menguasai pikiranku, hatiku. Engkau tidak bisa membuat hatiku ini benci kepada seseorang. Aku tidak mau menyimpan pikiran negatif kepada seseorang. Diam kau iblis, pergi kau di dalam nama Yesus. Kalau kau tidak mau pergi, tendang kau. Haleluya. Gak bisa mendengar dari iblis itu. Sekali saudara bicara dalam nama Yesus, dia harus hormati saudara. Jadi orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar ya mempraktikkan firman. Iblis, saudaraku, mikir-mikir untuk dekati saudara. Mikir-mikir untuk dekati kita. Karena dia pasti tahu yang ini
yang ini mah nggak kau apa-apain, kau lipat punya nggak ada sakit hatinya ini. Sudah mati rasa ini si kawan ini, kata setan. Ini kaum bapak kaum ibu biar rasmi ini, oh mana bisa, udah terlatih mereka mengusir setan. Belum hadir kita sudah hitam-hitam. Haleluya. Itu. Jadi jangan kurangi sukacita, men. Jangan kurangi. Saking dahsyatnya sukacita ini, orang yang diperdekakan, oh dampaknya adalah sukacita. Saking dahsyatnya sukacita ini bisa menyembuhkan. Apa dikatakan firman? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gembira itu kan sukacita. Ada orang pikirnya pendek, itu kan tulisannya gembira Pak Pendeta. Apa bedanya dengan gembira dan sukacita? Betul? Jadi jangan kurangi kegembiraan kita, jangan kurangi sukacita kita. Karena kita bernyanyi, bersukacita, ternyata ada kuasa di dalamnya yang membuat badan kita ini lemah mendapat kekuatan. Pikiran kita yang stres mendapat kekuatan. Hati kita yang sedang gundah gulana, kecewa, macamlah ini sekarang ini. Sudah merdeka dua kali. Cuman Tuhan, ya. Begitu banyak masalah dan persoalan, sukacita itu tidak boleh pulang. Amin. Kemudian merdeka untuk apa lagi? Merdeka untuk melayani. Jangan mau ditipu iblis untuk menghalangi kita untuk mengasihi orang. Menginjil itu melayani, memberitakan Injil itu mengasihi, jiwa-jiwa itu melayani. Untuk itulah kita dimerdekakan. Sudah bersukacita kita layani orang, alirkan lagi sukacita itu kepadanya. Katakan kepadanya, aku punya persoalan, kau punya persoalan. Ayo datang ke gereja. Tuhan sanggup memberikan kekuatan sukacita kepada kita. Tidak suntuk kita dibuatnya. Amin. Pasti ada jalan keluar Tuhan berikan. Katakan demikian. Jadi jangan katakan aku pun punya masalah, gimana? Gak bisa kau tolong. Ada juga, tolonglah begini masalah begini. Ya kamu besar kali masalahku. Kau pula kau persoalan, udahlah. Kau salah ikut. Jangan bilang begitu. Amin. Mari kita tolong orang, kita kasihi orang dengan berkata Yesus yang memperbaiki. Yesus yang memerdekakan, kemerdekaan yang sejati hanya pada Yesus. Urusan dosa hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Urusan untuk dosa hanya bisa dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Dengan kesalehan, dengan kebaikan, tidak bisa. Yesus dulu nomor satu. Baru segala kesalehan, segala kebaikan itu menjadi pahala, menjadi mahkota dan berkat bagi kita. Amin. Lalu kita merdeka untuk apa lagi? Ada tujuan kita yang sebenarnya, tujuan ilahi. Fokuslah pada tujuan ilahi yang di depan. Nantinya kita, surga itu adalah fokus kita. Jangan mau distraksi. Kita capailah itu. Kita berusahalah itu sekalipun jalannya sempit, sekalipun jalannya sulit, sekalipun misalnya itu mungkin enggak sanggup kita jalani, tapi setialah kepada panggilan Tuhan. Amin. Setia kepada panggilan Tuhan. Jangan terjebak oleh masa lalu. Banyak kita kadang-kadang mengingatkan masa lalu tidak berlalu. Katakan saudaraku, masa
berikan kepada kita. Supaya kita di dalam kemerdekaan kita juga dipuaskan dengan damai, dipuaskan dengan sukacita. Dalam segala keadaan kita mampu dipuaskannya. Haleluya. Dulu kalau kita dapat masalah stres pikiran kita, kalut. Tapi setelah kita selama lahir baru, dimerdekakan, kita merasa puas, kita merasa ada damai. Bukan karena persoalan itu, bukan, tapi di dalam persoalan itu ada Tuhan yang beserta dengan kita. Haleluya. Paulus belajar itu mencukupkan diri. Dia punya hak untuk berkata kepada jemaat-jemaatnya, aku kurang uang, mintalah uangku, tolonglah aku, kasihlah untuk berasmu. Paulus tidak demikian. Walaupun dia punya hak, betul, tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia dalam segala keadaan sudah mengerti kepuasan di dalam Kristus ini. Dia berkata, aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Aku tidak sembunyi. Dalam keadaan senang kau tahu, dalam keadaan susah kau melihat bagaimana aku hidup. Itulah Paulus. Dia tidak munafik. Kalau senangnya senang, kalau ada tantangan dia terbuka, ada pergumulan dia terbuka. Dia tidak menyerah, dia tetap setia, dia tetap bertekun. Jadi berakarlah kepada Kristus, amin. Seperti Paulus ini, itu akar yang kuat sehingga apapun tidak bisa memgoyahkan dia. Apapun yang mengiming-iminginya gak bisa lagi, gak bisa tergoyahkan, gak bisa tergoda. Haleluya. Gak bisa tergoda. Dengan uang gak tergoda lagi dia. Dengan jabatan gak tergoda lagi dia. Itu dulu sudah di dunia sudah menerima itu semua. Sekarang ini aku benar-benar merasa puas. Dikasih 10 wanita cantik pun gak tergoda lagi dia. Itu dulu kalau itu minta kasih dapat. Jadi Bapak Ibu, ingat setelah kita lahir baru, tujuan kita, fokus kita adalah kekekalan, jangan kurangi. Berkat pasti ditambahkan. Tabungan saudara pasti ada tambahnya. Kalau kita rajin saja, pasti diberkati. Haleluya. Tapi bukan itu yang nomor satu. Nomor satu adalah Tuhan Yesus. Jadi nikmati prosesnya, men. Gak bisa instan, gak. Tiap hari kita alami ini. Tiap hari kita mengalami kesulitan. Tiap hari kita mengalami penderitaan, mengalami godaan, mengalami halangan, tantangan. Tiap hari kita terima itu. Belum selesai ini, ada lagi besoknya. Sudah ada lagi. Belum selesai ini, datang lagi dari kiri, datang lagi dari kanan, datang lagi dari belakang, datang dari depan, seakan-akan di sekeliling kita ini masalah dan masalah. Bapak Ibu, ada Yesus yang beserta dengan kita. Amin. Jadi mari menikmati, puaskan diri kita, ya, di dalam Kristus ini. Jangan sudah merdeka tapi kita tidak mengalami kepuasan. Orang yang bergantung kepada Tuhan pasti mengalami kepuasan. Haleluya. Orang yang bergantung kepada Tuhan diberikan kekuatan. Orang yang bergantung kepada Tuhan dibebaskan dari belenggu. Itu kita terima. Jadi kita tidak ditinggal sendirian. Ada kuasa yang lebih besar yang menyertai kita. Sepanjang kita benar-benar mau merdeka. Kecuali tidak mau merdeka, itu semuanya tidak akan kita dapatkan.
Mengapa? Tuhan konsekuen. Kalau kita mau merdeka, berkat-berkat kemerdekaan, jalani cara-cara kita merdeka, jalani nikmatilah sekalipun halangan-halangan dan rintangan itu menghalangi, menghadap silih berganti. Tetapi kalau kita setia, bertumbuh terus, maka kita akan menikmati berkat yang luar biasa. Haleluya. Sudah merdeka? Sudah diberkati? Puji Tuhan. Jadi kuk perhambaan itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Kita tidak lagi menanggung kuk perhambaan, kuk penjajahan. Kalau kita datang kepada Yesus, serahkan itu semua. Jangan ditanggung lagi. Amin. Jangan ditanggung, jangan diambil lagi. Yang sudah dikubur itu jangan dikorek lagi. Jangan. Bukan hanya sudah busuk, sudah jadi tulang. Jangan dikorek lagi. Jangan dikorek lagi dosa. Jangan dikorek lagi dendam. Jangan dikorek lagi sakit hati. Jangan digali lagi dosa. Jangan. Mari menjadi orang merdeka. Haleluya. Haleluya.